Sapa sing kuat nandang kahanan, sapa sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jero-jerone kowe milih dalan liyane. Ya wes ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesenku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem iso tekan sonten, merga sadar diri kula dudu sinten-sinten. Wes ben mung wes semono bae lah. Ngeteh. Wah, sekian matur suwun. Iki sing bakule malah lungguh ning kene. Ana, singgah sanamu apa? Biasa teh. Corak Wes aku wis lah. Wes Terus tembung. cukup tuh. Ya. Aja teh mau isuk. Malam-malaman ini Mas Kliwon. Iya, Mas Jupri. Kabari hari ini sehat toh? Aduh, wis naik turun, sehat walafiat ning secara lahir dan batin naik turun. Naik turun. Biasa pandemi. Naik. Oh. Nengok Kalau urusannya pandemi, naik turun semua sama. Ngerasanya itu naik turun. Ya. Kamu itu saya tuh naiknya malah nggak kerasa, turunnya kayaknya turun terus ya. turun terus malah banyak Kayak turun. gini loh. Kenapa? Pandemi itu dia nggak merasa bahwa sekarang itu pandemi. Iya. Kenapa? Kamu udah vaksin berapa kali? Aku. Ini 2 kali. ada apa sih? 2 kali vaksin 1, vaksin 2. Ini penceng. 2 kali. Kamu? Kliwon 2 kali. 2 kali. Aku 3 kali. Loh, kok bisa 3? Tanya dia berapa kali? Oke, Jupri, akui kenyataan hidupmu. dia gimana? Enggak, kamu sebentar. Aku mau nanya, kamu berapa kali kamu suntik? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kamu manja amat wajahmu. Padahal sangar begitu nggak cocok. Enggak, ini jujur. Kok kamu nggak khawatir gitu loh? Sementara teman-teman tuh pada suntik dalam rangka untuk imun. Kok kamu kayaknya santai-santai aja begitu ya? Imunnya permanen kayaknya. Kayaknya. Imunnya kuat. Imunnya kuat, imannya yang kurang kuat. Enggak, tapi ada sebagian teman-teman tuh bilang bahwa katanya ini pendapat orang lain ya. Ya. Pendapat begini. Gimana? Tapi itu bisa benar bisa enggak. Aku tergantung si Jupri. Ngerti ya. Tapi ini ya belum pernah ini ya. Vaksin itu sebenarnya bukan hanya cuma merugikan Siapa? diri sendiri, merugikan orang lain juga. Loh, gimana maksudnya? Ya, dia itu bisa mungkin tertular dan menularkan orang lain. Itu yang bahayanya begitu, Jupri. Itu yang belum. Lah, yang sudah? Yang sudah apa? Yang sudah vaksin? Yang sudah vaksin sudah antibody, bodinya sudah kuat. Itu kan kalau yang menularkan itu kan yang belum. Iya. Iya. Tapi orang sudah disuntik pun itu kadang-kadang kalau nggak hati-hati bisa kena, cuman kekuatan imunnya lebih gitu loh. Betul, itu betul. Tanya alasannya kenapa dia nggak mau vaksin? Alasannya kenapa? Alasannya. Iya. Saya juga sudah vaksin berapa kali? 2 kali. 3 kali. 3 kali. Mas Jono? 3 kali. 3 kali. Iya. Saya 4 kali. Itu vaksin apa? Vaksin apa itu? Vaksin 4 kali. Vaksin apa 4 kali? Ada. Jawaban. Vaksin yang pertama, kedua, sama yang terakhir nih yang Omikron itu yang katanya Omikron. Iya. Terus yang terakhir vaksin hidup. Supaya cepet-cepet selesai hidupnya. Jadi supaya penderitaan itu jauh. Gitu. Jauh dari penderitaan. Vaksin kebahagiaan belum pernah tahu.
Oh, dia nantang ya. Nantang. Kalau ditanyain masalah vaksin dan pandemi, ngalor ngidul ngomongnya. Ngalor ngidul. Ini mindset cara berpikirnya itu berantakan. Jangankan berpikirnya, hidupnya berantakan itu. Gitu, Ustaz. Jadi perilaku manusia kuwi sakjane ditentukan oleh apa namanya? Perilaku karakter sehari-hari. Banyak orang mengatakan takdir, Pak John. Banyak orang mengatakan takdir dari Tuhan. Iya memang. Tetapi takdir itu sebenarnya dituntun oleh karakternya. Kalau karaktermu seperti ini meremehkan apa namanya kesehatan. Kamu ngomong gitu seolah-olah karakterku itu nggak bener. Nah, kamu kan nggak pernah suntik gitu loh. Jadi gimana? Ini persoalannya nggak suntik itu karena memang males dia melawan atau nggak punya KTP. Ini kan persoalannya di situ. Ya nggak mungkin lah, maksudnya udah umur segitu nggak punya KTP enggak, semenjak dia diblokir kos-kosannya itu sudah KTP-nya ada di kos-kosan dulu. Jupri, Mbok kamu itu piye gitu loh bersikapi kehidupan itu. Jangan saujon terhadap orang lain. Itu tidak baik. Itu aja urusan remeh-temeh dalam hidup, sikap yang baik. Itu diawali dengan hal-hal yang remeh-temeh. Misalkan saujon tadi. Lah, kamu bicara tentang hidup yang positif, sikap yang baik. Seujonmu itu kencang banget, itu tidak mencerminkan. Seujon itu bagaimana sih? Mas Penceng, tolong dinasihati deh. Sebentar, sebelum Mas Penceng menasihati, seujon itu sesuatu yang tidak nyata lalu berlebihan dia sampaikan. Ya. Ini kan fakta. Saya aku nanya, kamu punya KTP nggak sekarang? Mau KTP berapa? Tapi ini memang benar. Mas Penceng. Sebetulnya untuk vaksin itu kan hak setiap orang untuk mau vaksin atau tidak. Sebetulnya ya. Hak ya. Hak seseorang. Karena ada yang punya keyakinan kalau divaksin itu malah entar sakit atau gimana. Itu ada. Jadi ada beberapa orang atau sekelompok orang yang dia memang anti vaksin karena dia belum yakin, karena ada yang menduga vaksin ini bagian dari permainan tingkat global yang di atas sana. Loh, Pak Penceng, hati-hati loh omonganmu, Pak. Makanya aku mengatakan ada sekelompok orang atau sebagian. Ini bukan pernyataanmu tadi. Bukan. Ada sebagian orang. Jadi dia anti vaksin itu ada. Ada yang nggak mau vaksin. Nah, barangkali Mas Jupri ini salah satu dari bagian itu. Cuma kita kan nggak tahu kenapa dia tidak mau vaksin atau belum vaksin. Nah, barangkali bagian dari itu. Cuma sebaiknya atau anjuran pemerintah kita itu sebaiknya kita vaksin. Sebaiknya ya. Tapi kan itu tidak bisa dipaksakan. Nah, itu hak seseorang untuk saya vaksin atau enggak. Itu nggak bisa dipaksakan. Nah, ini kebetulan Mas Jupri salah satu yang belum vaksin atau tidak mau vaksin. Nah, kita nggak tahu. Makanya coba. Kalau seandainya dia mengambil keputusan dia tidak mau vaksin, oke ya, itu kan hak ya. Tetapi harus dijaga selalu optimis, selalu berpikir positif supaya tidak rentan tubuhnya. Karena orang yang pesimis, orang yang selalu berpikir negatif, itu rentan imunnya tuh. Saya ceritakan. Kamu bilang tadi urusan menjaga. Saya jangankan menjaga diri sendiri, orang lain pun aja sak perumahan, sak kompleks saya jaga siang malam, security loh. Ini masuk akal ya nih. Malamnya agak cerdas, biasanya ya agak geliar. Orang mau masuk ke perumahan, dua hal yang saya tanyakan. KTP, surat vaksin. Kamu nanyain saya urusan KTP surat vaksin, wong saya biasa nanyain orang. Di pintu gerbang Pak John, di pintu gerbang biasanya kan satpam ngetes ya, ngetes pakai ngecek gitu ya. Ini yang dites itu jarak jauh deh, ketakutan. Yang ngetes itu sendiri gitu loh. Itu lebih menakutkan daripada corona gitu loh. Sebetulnya ada lagi sih aku sebetulnya kembali lagi ke masalah pandemi ini ya. Ya. Sebenarnya aku sih kalau secara pribadi aku vaksin itu bukan apa-apa sih, maksudnya satu menuruti anjuran pemerintah. Dua, pengen sehat, pengen pede. Tapi ada yang lebih menakutkan sebetulnya. Apa itu Pak John? Campak ini kapan pandemi ini selesai?
Ngeri sekali. Pak John. Yang berimbas itu ya. Pak sama pandeminya, tapi dampaknya Pak John, aku bukan optimis terhadap kehidupan. Tapi aku datang ke sini tidak hanya sekedar ngeteh loh. Kalau ngeteh selesai ya sudah, tapi datang ke sini aku berusaha memberikan pencerahan. Begini Pak John. Ada kalimat yang pernah disampaikan dan kalimat itu mutiara banget, ya. Sementara banyak sekali orang yang tertidur, kita harus tetap bergerak Pak John. Ya, harapannya pandemi selesai, orang yang tertidur tadi bangun, yang ini tadi langsung bergerak kencang, lari kencang. Ini kata-kata Mr. Jedi. Itu channel sebelah Pak John. Oh, Jeding Production itu ya? Iya, itu Mr. Jeding ngomong begitu sehari 4 kali loh. Kayak mangan opil, mangan obat ya. Jadi cerita-cerita urusan pandemi ya, kenapa nggak selesai kapan berakhirnya. Saya sendiri prihatin nih, kapan selesainya, kapan berakhirnya. Karena setiap hari saya ngelihat kawan-kawan atau orang-orang itu sepertinya wajahnya itu hilang semangat atau seperti seperti tertekan gitu ya, mungkin karena hampir putus asa, malah mungkin ada yang sedih, ada yang ngeluh terus. Nah itu nggak bagus juga yang begitu. Memang benar kata Pak Kliwon tadi, harus tetap semangat. Harus tetap semangat, tetap istilahnya itu punya api lah, ada api di dalam tubuh, di dalam jiwa kita itu. Pak Penceng, kalimat dia kalimat motivasi, ya kita tergerak kan ya. Aura orang yang memiliki optimisme kehidupan, wajahnya itu memancarkan cahaya dan itu nyetrum di kita. Wah, tapi ya kalau melihat wajah dia, hawanya pengen berantem. Berarti auranya nggak beres gitu loh. Antara niat sama wajah itu nggak sama. Nggak sinkron. Itu nggak sinkron. Ya. Gitu loh. Atau kurang sinkron. Itu kan masalah sebenarnya, itu masalah penglihatan aja. Mungkin mata kepala dan mata batin Anda yang nggak beres sebenarnya. Gini loh, maksudku gini. Mata batin dan mata kepalanya selalu negatif. Aura negatifnya sepertinya kencang banget. Iya. Di saudara Kliwon ini. Setiap pokoknya apa yang ngelihat juga, lihat wajahnya, lihat senyumnya itu sepertinya benar kan, auranya itu aura hitam. Kok bisa ya ya? Dia itu ngomong tapi seperti berkaca pada dirinya sendiri gitu. Enggak, aku sih Pak Penceng ragu-ragu juga Pak. Padahal berdua kok mau ceng-cengan terus itu lo gimana? Ini loh maksudku soal dampak tadi itu. Sekarang kan berasa itu kan dampaknya kan buat orang-orang yang punya usaha, yang melibatkan orang banyak. Nah kayak buat saya kayak nih usaha angkringan saya nih. Kamu ngerti tamu saya berapa hari ini? Ame kalian bertiga itu. Cuman bertiga? Iya. Aku mau takut sama Senin Kemis ya. Senin Kemis. Karena pandemi. Iya. Biasanya penghuni angkringan itu di samping orang kampus segitiga mahasiswa. Nah, mahasiswa belum ada loh di Jogja. Belum ada. Belum pada datang ke Jogja. Betul Pak John. Itu Kos-kosan biasanya tutup semua. itu saya kan jaga komplek perumahan. Sebelum pandemi itu sehari itu keluar masuk. Itu pada yang ada 250 perumahan. Itu setiap hari keluar masuk. Lah sekarang kalau saya jaga yang masuk 2, 3, saya lihatin nangen dia. Rumah pada kosong semua itu. Kok ya, kalian sangat pesimis ya. Aku tadi ngamen itu banyak orang yang makan loh. Artinya mereka menikmati hidup walaupun situasi bukan pandemi. Menikmati hidup karena kasihan sama sekalian. Ini dampak paling buruk dalam situasi pandemi ya. Nah, mungkin sekarang kalau mikirnya. ini kan aku udah bicara ngomong masalah warung. Dampaknya kan sangat besar. Iya. Penghasilan itu ya boro-boro untung. Lepas aja udah sulit. Sekarang itu yang foto-foto kecil kos-kosan juga. Sekarang kamu sebagai pengamen. Honor ada dampaknya itu tuh, penghasilanmu jauh nggak dari dulu sebelum pandemi nggak sampai sekarang ini? Yo memang ada dampak, tapi kita kan nggak bisa pasrah dengan situasi pandemi. Iya justru itu mau tak omong ke. Tapi kadang-kadang aku berpikir gini malah pandemi biarin aja pandemi anggap aja nggak ada. Udah orang biar semua mahasiswa suruh datang, wisata suruh datang,
semua ekonomi kan bergerak semua. Ya. Punya pikiranku dulu semua berpikir gitu. Ya. Akhirnya ekonomi jalan, semuanya jalan. Nah, soal mati kan itu urusan sama Tuhan. Iya. Nah, kalau memang belum waktunya meninggal, ya nggak meninggal juga. Ya. Terus kesimpulannya apa, Pak John? Nah, kesimpulannya gini lah, kalau kita bertakut. Tadi aku melihat dia pengen berantem, aku lebih malah pengen numplak ke angkringanmu gitu. Jadi dampaknya ini kan. Nah ini kan selalu tamunya kowe kan lama-lama keluarga aku mati semua gara-gara bukan pandemi tapi gara-gara nggak tak uripi. Pak John, kita bertiga makan setiap hari loh, kok malah nyeneni kita-kita itu ya? Nah ya iya, maksudku tuh gitu loh. Aku jadi ada protes ke pemerintah ya rawani ya protesnya mereka aku ke kowe iki. Oke, teman-teman. Terus yang penting itu diambil hikmahnya lah. Aku seorang pengamen, tetapi pikiranku selalu optimis memandang ke depan. Ojo ke belakang. Pandemi itu dibicarakan secara detail, Pak Penceng. Tetap rasa, ya tetap ada pandemi gitu loh. Yang penting tadi 2-3 kali suntik. Jangan sampai tidak suntik gitu loh. Jadi begini, insya Allah. Kembali ke dia lagi. Insya Allah yang sudah suntik ataupun belum suntik, ataupun yang susah, ataupun yang masih tetap tidak susah dalam situasi pandemi ini, semoga saja kita doakan aja. Semoga saja pandemi entah kapan itu berakhir, kita tetap semangat, kita tetap menjalani hidup, tetap bisa melewatinya situasi yang buruk ini, kemudian mencapai apa yang kita cita-cita. Pak John, kita sudah ngerancang sebenarnya kan. Gimana caranya dialog itu ada yang protagonis dan antagonis. Saya itu kok dia malah ngerebut lahanku ya protagonis itu. Loh Pak Penceng ngomong apa Pak Penceng? Gue menang wae gue terus mulai mau. Lah manusia itu begini jadi. Orang anu ambegane kos-kosan. Dia berat untuk mengatakan kebenaran karena itu bukan wilayahnya. Bukan wilayahnya. Dia ngomong tentang surga, tentang apa tadi, alhamdulillah, sulit untuk mengatakan itu. Itu bukan wilayahnya, itu loh. Wilayahnya adalah orang-orang yang bersih hatinya, jiwanya. Saya itu curiga, Mas John. Apa? Jangan-jangan dia ini yang kehilangan semangat gitu. Jangan-jangan dia yang kehilangan semangat, ngamen sepi terus, yang putus asa. Nah, ya aku sih sebenarnya agak curiga, namanya terjadi apa, mungkin itu lab service ya, di mulut, hanya di mulut. Nah, hatinya memang dapetnya biasa aja ya, yang bayar lah. Ini nyatat terus ya. Pak John. Emangnya diari? Pak John, Pak Penceng. Ini bukan berarti menggurui Pak Penceng yang sudah sanggap senior loh ya. Bahwa pandemi itu sesuatu yang harus kita sikapi. Orang oleh ngedrop, tetapi kita harus tetap berkembang, Pak John. Ya. Ada kalimat yang luar biasa loh Pak John dari tokoh yang sangat hebat dalam dunia psikologi. Pengamen namanya Alport, Psychology of Individual. Bahwa manusia itu berkembang. Situasi yang terjadi di pandemi kita harus bersikap, tapi tetap berkembang. Berkembang itu bisa berubah-berubah loh Pak. Dulu dia penakut, sekarang dia pemberani, ya toh. Dulu dia baik, sekarang dia licik, misalnya kayak gitu ya. Jadi perkembangan ini misal, kamu jangan sensitif. Dulu dia udah mau marah ini. Dulu dia kaya, ambiar, gak. Ini misal. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan menempatkan, memposisikan kita harus menjalaninya, harus menikmatinya. Kayak site-site ngeluh, site-site nyalahin orang, site-site saujon, ya ndak oleh. Kayaknya ada benarnya nih Mas Kliwon. Selesai dengan hidup itu nak Kliwon. Itu kata-katanya sopo? Kayaknya ada benarnya nih. Oh itu kayaknya kata-kata minggu lalu, itu lagi ulang lagi. Tapi dia oke lah ya. Tapi kita harus hargai dan kita hormati kata-kata dari seorang filosof, Mahmud M. Qadri. Rumah tangga. Dia memang belum punya rumah tangga, tetapi dia sudah punya rumah dan tetangga. Itu yang harus kita hormati. dan dia jangan ngomongin rumah tangga, sensitif dia nanti. Itu biasa. Pak Penceng, gimana pendapatmu Pak Penceng? Ya sebetulnya ada benarnya juga. Sing di, dia bener apa aku sing salah apa sing? Dia ada benarnya juga. Jadi dalam situasi keadaan seperti ini,
kita masing-masing ini harus bisa mensikapi ini. Kasih tahu Pak Penceng, kasih tahu supaya dia mensikapi ini masing-masing. Karena apa? Ini dirasakan oleh semua orang. Tuh. Bahkan secara global tidak hanya Indonesia doang. Jadi semua kena dampaknya. Tidak hanya warung angkringan doang. Betul, semua kan? kena dampak. Tapi kita harus bisa mensikapi diri kita, memanage diri kita masing-masing untuk menghadapi situasi ini. Nek saya, kita hadapi ini dengan biasa dan tenang-tenang aja. Toh virus ini juga tidak akan berakhir sebenarnya. Cuma kita aja yang ntar bisa mengakhiri. Mungkin kita punya kekebalan atau sudah diketemukan obatnya. Wong ini sebenarnya cuma kayak flu atau apalah sebetulnya. Cuma flu yang lain kan udah ada obatnya. Nah ini mungkin belum lah. Ntar kalau suatu saat sudah diketemukan obatnya, ini udah menjadi sesuatu yang biasa aja. Nah untuk sekarang memang baru berdampak, baru ya semua kena imbasnya. Nah makanya kita semua harus bisa mensikapi ini dengan cara kita masing-masing. Nggak sama mungkin situasi kamu lain dengan situasi Mas Jupri. Makanya ini tadi ada benarnya, ada benar. Kamu juga ada benarnya. Harus bisa mensikapi ini. Nah ini harus punya sikap masing-masing. Tapi kita tidak harus ngelokro atau lemah atau takut atau gimana. Enggak, karena ini dirasakan semua kan. Bagaimanapun keadaannya, ya kita hadapi tetap semangat dan optimis. Tapi tidak lupa yang terakhir tadi, spiritualnya itu minimal kita tetap ya dikuatin. Entah bagaimana caranya dengan ya kita punya masing-masing kan. Tapi itu menjadi kekuatan yang terakhir untuk menghadapi apapun keadaannya. Ya, mungkin itu Mas. Benar kata Pak Penceng. Jadi kalau kata orang bijak, kalau kita sebagai manusia sudah tidak mampu, jangan kita bertindak. Minta tolonglah sama Tuhan. Kita berdoa, kita minta campur tangan Tuhan. Insya Allah apapun bisa terlewati. Meripatnya jadul orang aku terus gue khususnya malah mendakwah.